الفاتحة برضا إله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل حاجة كبيرة وصغيرة والسلام لوالدنا ووالدنا ووالدنا ولجماعة المسجد ثم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وذريته والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة والقرابين والأسر الشريكين والأمين Khususan alimah hujatul Islam Muhammad Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Allahu alaina min Allahi wa barakatuhi wa karamatuhu wa anallahu yubna rahmatul fatih summa ilahaka fatih ibadillahi salihin wa alihina wa walidatina wa iwanina wa iwatina wa jami'il musayyihina fidin wa hukuki rajibati alaina wa alaikum ajma'in khususan al-arwahi amwati al-nasib Mujahidin bukit walam masyarakat muslimin wal muslimat al-mu'minin wal mu'minat yang nakal wa halatan wa bu'un masyarakat al-barriya wa bariya anna Allah yarhamuhum yuhibbuhum wa syaitanihum wa jalal jinatan wa hum wa anulihar muslimin wa yubariju kurubahum wa yurhisu asarahum wa yukujiru amarahum wa yutikul sa'ilin minna wa minkum sulla alam yuradillah fi khairin wa radin wa hafiyah wa ila hadrati sayyidina rasulillah al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansahal habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'mali shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizati dhahirat alladhi hasala min nuri wujudil kainat amma ba'd. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qudratina billahi wa lil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasulah wa bil qur'ani imama bil kamati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma wa zidna fahman wa min Allah Jamaah hadirin sekalian dimuliakan Allah. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan karunia, rahmat, keberkahan, keselamatan, ketentraman, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan, dihasilkan segala harapan dan wujudkan segala impian, dikabul semua hajat dan doa kita semua, khusus guru kita yang Abdullah Ali terus juga Pak Haji Abdul Aziz dan segenap Dewan Tamir Masjid Mujahidin Bukit Palem. Semoga doa yang sama untuk beliau-beliau semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dawuh Imam Ghazali Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an al-babul khamis wal ishrun fi zakati wal bukhli. Adapun ini bab yang ke-25 di dalam menjelaskan zakat dan kikir atau pelit. Alhamdulillah dengan rahmat Allah
kita sampai pada bab yang ke-25. Ini semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikehendaki oleh Allah sampai pada bab ini. Ini rahmat, ini kasih sayang. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat dari bab yang ke-25 ini dan juga dari bab-bab yang sebelumnya, manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, untuk pribadi kita dan juga orang-orang yang kita sayangi dan umat muslimin secara umum. Kalau Allah Ta'ala, Imam Ghazali memulai bab ke-20, huwa khairan lahum bal huwa syarran lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Janganlah sekali-kali atau benar-benar jangan mengira alladzina yabkhuluna bima atahumullah, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, orang pelit jangan mengira apa yang Allah karuniakan kepada mereka huwa khairun lahum, mengira bahwa karunia itu baik bagi mereka. Orang yang kikir nih, jadi orang yang kikir jangan mengira, jangan menganggap, jangan punya anggapan bahwa karunia yang Allah karuniakan kepada mereka, yaitu rezeki yang lebih, ya, dikira baik bagi mereka. Sama sekali itu tidak baik. Syarrun lahum, sama sekali karunia Allah yang karuniakan kepada mereka, yang mereka tahan, yang mereka tidak kasihkan, itu sama sekali buruk bagi mereka, jelek bagi mereka. Jadi mereka jangan punya anggapan itu baik. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah, apa yang mereka tidak diberikan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tahan-tahan, nggak boleh dikasih, dikeluarkan, diinfakkan, kelak di hari kiamat bakal dikalungkan kepada mereka. Surah Al-Imran ayat 180. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat lain dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7 Allah juga berfirman, wa wailun lil musyrikin, celakalah, kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mana yang dimaksud celaka ini? Itu alladzina la yu'tuna zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang tidak mau memberikan zakat. Ini sesuai dengan bab, itu bab tentang zakat dan pelit. Samahum lil musyrikin, Allah
Allah menyebut ayat tersebut, memberikan nama kepada kaum musyrikin karena mereka ini pelit, nggak mau mengeluarkan kelebihan hartanya. Nggak boleh kelebihan hartanya diambil manfaat oleh orang lain. Sebagaimana kita ketahui, zakat adalah salah satu rukun dalam agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Yang kita tahu, agama kita, agama Islam ini mempunyai 5 rukun. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. 1 sholat, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Sudah jelas ditetapkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Selain syahadat, sholat, kita juga wajib harus mengeluarkan zakat. Zakat ini sedekah yang wajib. Jadi sedekah dalam Islam itu ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Karena sedekah itu adalah, karena zakat itu adalah ikhraju malin mahsusin bigadrin mahsusin ila asnafin mahsusin, mengeluarkan harta yang tertentu, artinya ada ketentuannya. Hartanya itu segimana, harta apa, banyaknya segimana, ada ketentuannya. Dan dikasihnya pun juga, diberikannya juga ada ketentuannya. Ada kelompok khusus yang ditentukan yang boleh menerima zakat. Artinya tidak semua orang bisa menerima zakat. Maka zakat ini adalah sedekah wajib. Beda dengan sedekah sunat selain zakat yang ketentuannya tidak termasuk dalam ketentuan zakat. Nah itu ketentuan, nah itu sedekah, sedekahnya sedekah sunnah. Ada sedekah nanti macam-macam lagi, sedekah sunnah. Yang jelas dalam sedekah sunnah tidak ada ketentuan hartanya harta apa, lalu banyaknya segimana, takarannya segimana, dikasihkannya kepada siapa saja, tidak ada ketentuan. Itu sedekah sunnah. Terserah kita mau ngasih kepada siapapun dan tidak ada batasan ukurannya, takarannya, nilainya segimana, tidak ada. Nah itu sedekah sunnah. Nah sedekah ini yang dikatakan dalam hadis, tangan kiri pun tidak boleh tahu ketika tangan kanan memberi. Semakin bersembunyi kita, semakin tidak ada yang tahu ketika kita mengeluarkan sedekah tersebut, itu semakin besar nilainya, kedudukannya di sisi Allah. Semakin kita ingin diketahui ketika kita mengeluarkan sedekah tersebut, maka semakin minus pahalanya, bahkan bisa jadi tidak ada pahala sama sekali. Itu. Sedangkan kalau zakat malah dianjurkan. Kita ini ngomong-ngomong, malah dianjurkan disiarkan. Dan makanya dalam syiar itu ada syiar wajib, ada syiar sunnah. Nah, termasuk wajib menyiarkan yang wajib. Ketika menyiarkan yang wajib, jadi wajib. Salah satunya menyiarkan zakat. Kita nih pulang atau mau pergi ke tempat penerima zakat, misalkan jalan ada 2, jalan A, jalan B. Di jalan B
kelihatan banyak orang-orang di pinggir jalan. Jalan A kosong. Maka sebaiknya kita milih jalan yang B, yang ramai. Sambil ngomong juga boleh. Kalau ada yang nanya, dari mana Pak? Oh, atau mau kemana? Dari mana mau kemana? Oh, mau ke rumahnya siapa gitu, mau ngasih zakat. Kalau perginya, pulangnya, oh habis pulang dari rumah fulan, habis ngasih zakat. Bahkan bila perlu kalau mau perginya itu waktu berangkatnya diteng-teng kalau bawaan gitu. Dengan harapan orang yang belum terketup menjadi terketup. Beda dengan sedekah sunnah. Semakin dilihat orang itu semakin menurunkan nilainya. Nah itu kurang lebih gambaran singkat tentang zakat. Nanti insya Allah ada di sini uraiannya di depan. Ya artinya tidak sama aturan dan ketentuan masalah sedekah zakat dengan sedekah yang bukan zakat garis miring sedekah sunnah. Jadi kita kalau ngomong ngasih zakat jangan punya anggapan seperti tadi sembunyi, kan nggak boleh, kan sebaik-baiknya memberi itu ketika tangan kanan ngasih tangan kiri pun jangan tahu, saking harus tersembunyi. Ya betul, tapi itu untuk yang sedekah sunnah, perlu paham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa musila lahu yaumal qiyamah suja'an aqfa. Tidaklah ada seseorang ini bisa Ahmad, bisa Zaid, bisa Fulan, bisa Bakar, bisa Khalid, ya bisa siapapun umat Islam, siapa saja. Katakanlah Zaid, layu adi zakat malih, Zaid ini enggak mau mengeluarkan zakat hartanya. Sayang, Zaid ini merasa sayang mengeluarkan zakat hartanya. Enggak boleh hartanya dikeluarkan zakatnya. Nah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, kelak di hari kiamat hartanya tersebut akan diserupakan dengan suja'ul aqra. Suja'al aqra dalam hadis, suja'al aqra dalam hadis lain. Apa itu suja'al aqra? Suja'ul aqra itu ular. Ular yang saking gede-gedenya sampai kepalanya itu mengkilat, sehingga al-aqra disebut, mohon maaf enggak, mengkilat nih ibarat, mohon maaf, orang yang enggak ada bulu kepalanya, orang yang botak kalau padahal itu saking gede dia kelihatan keras kepalanya, dia kekar ya sampai mengkilat. Dalam riwayat lain dikatakan suja'al aqra ini panjangnya dari ujung masjid sampai ke maghrib. Ya, kemudian dia kalau tengadahnya, kalau berdiri kepalanya sampai menyentuh saking gedenya sampai menyentuh langit. Ini saking gedenya. Nah, nanti hatta yutawakubi pundak-pundak lehernya orang tersebut akan dikalungi oleh orang tersebut. Ular tersebut akan mengalungi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya tersebut.
Karena ular tersebut adalah perwujudan dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kita punya harta kita sampai nisab. Ya, ada nisab kan, ada aturannya. Kalau belum nisab kita belum wajib zakat. Harta kita sudah sampai nisab, entah itu harta uang, ya, entah itu harta dari pertanian atau perdagangan, atau hasil nemu harta karun, atau hasil perut bumi, hasil tambang, sampai nilainya itu sesuai kita dapat nisab, sampai nisab. Ya kan, yang nggak kita keluarkan, sayang. Padahal zakat tuh nggak gede loh, nggak gede gitu, nggak sampai 50%, enggak, 30% enggak, cuman 2,5% ya, sedikit. Tapi yang namanya kikir, yang namanya pedit, ya peditnya mau gede mau besar, ya, karena itu urusan akhlak. Bakhil ini salah satu akhlak madmumah. Pelit itu salah satu akhlak madmumah. Urusannya ini dalam hatinya. Nah, harta kita yang kita tahan-tahan nggak boleh, karena pikirannya orang kikir itu mikirnya, oh kalau segini ini disimpan, nanti kalau ada lagi ditambah lagi jadi sekian, dibahas jadi banyak kan gitu. Waqala Rasulullah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai kelompok golongan orang-orang yang hijrah atau muhajir. Udah apa? Sudah masyhur, sudah mafhum istilahnya muhajir itu ya. Artinya orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah. Jadi sahabat itu ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Ada kaum muslimin Ansor, ada kaum muslim Muhajir. Karena banyak, bukan 1, 2, 3 orang, banyak, maka sigatnya jamak Muhajirin. Wahai orang-orang yang berhijrah. Nanti kedudukan derajatnya di sisi Allah beda tuh. Ansor dengan Muhajirin beda. Muhajirin juga beda lagi, nanti ada pembagiannya. Dan Ansor pun ada lagi pembagiannya. Kemuliaannya. Para sahabat juga sama, tidak semua para sahabat sama kemuliaannya di sisi Allah. Maka kita jangan beranalogi. Oh, saya juga sama-sama anaknya dia, kok dibeda-beda. Allah aja membedakan, yang dilihat itu bukan siapa ini, dohirnya, tapi dilihat akhlak. Rasulullah kalau ada dapat ganimah, nah ganimah ini dibagikan kepada para sahabat. Para sahabat ini nggak sama mendapat bagiannya. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor tidak sama. Misalkan yang ikut perang nih, direct Muhajir ada, kaum Ansor ada. Bagian Muhajirin dan kaum Ansor itu beda. Kaum Muhajirin lebih besar bagiannya. Kaum Ansor lebih kecil, di bawah Muhajir. Nanti Muhajir juga nggak sama, gitu. Ya ini adil. Nah, dalam berbaris perempuan setengah dari laki-laki, kan sama-sama anaknya kok. Syariat nggak seperti itu ngatur adil. Kalau adil artinya adalah sama rata, lalu Rasulullah tidak adil. Berani nyalahin Rasulullah. Nah itu, maka ada pengertian adil itu dalam syariat seperti apa. Adil ada makna lugat, ada makna istilah. Ada makna bahasa, ada makna istilah, ada lagi makna dalam makna syariat.
syariat. Ya ma'syaral muhajirin, kata Rasulullah kepada sahabat muhajir, khamsu hisalin ini talaitum bihinna wa nazalat bikum a'udzu billah an tadrikuhunna lam tadhuril fahisah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasyahum bihimul aujallati lam takun fi aslafihim walam yankusul mikyal wal mizan illa akhadu bisinin wa siddatil mu'nah. Ada 5 hal kata Rasulullah kepada kaum muhajir, khitabnya kepada muhajir, tujuannya kita umat muslimin. Nah, ada yang 5 ini jika kalian dipuji dengan yang 5 tersebut, lalu kemudian turun teguran dari Allah kepada kalian, turun balai dari Allah kepada kalian, antudrikuhunna, hingga sampai itu semua kepada kalian, lam tadhhiril fahisah fi qaumin, tidaklah terjadi fahisah, kekejian, mohon maaf, yang namanya keji-keji gitu kan, mohon maaf, seperti zina sudah tidak sembunyi-sembunyi. Kayak sekarang nih orang zina bukan yang malu, malah sengaja diekspos, ya, diperlihatkan ke publik. Orang judi sudah tidak lagi malu-malu, dianya sendiri, pelakunya sendiri yang ngomong, aduh begini. Nah, ketika fahisah sudah timbul, sudah dohir di satu kaum, hatta yu'linu biha, hingga mereka menyatakannya sendiri, memperlihatkannya sendiri, illa fasafihimul auja, melainkan penyakit menyebar kemana-mana, merajalela. Nah, sekarang banyak penyakit bisa jadi akibat ini. Makanya kita diwajibkan amar ma'ruf nahi munkar, karena kalau sudah timbul, habis waktunya. Nah ini, jadi menyebarnya penyakit, timbulnya penyakit macam-macam sekarang, penyakit dan susah obatnya itu karena fahisah, karena fahisahnya itu diinikan sendiri. Allati lam takun fi aslafihim, dan itu dulu-dulu pada umat generasi sebelumnya tidak pernah ada, tidak terjadi. Walam yankusul mikyal, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan. Tadi akibat mengekspos, memperlihatkan fahisah itu sudah dampaknya seperti itu. Dan bila mana mereka mengurangi timbangan, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran dan timbangan, illa akhadhu bisinina wa siddatil mu'nah wa juri sultan, melainkan mereka akan ditimpa, akan disiksa atau diberi hukuman, diambil harta mereka karena mengurangi timbangan, mengurangi takaran dengan proses masa dan siddatil mu'nah, berat biayanya berat, biayanya mahal, sehingga kalau mau lagi biayanya meningkat, gede, mahal. Wajuri sultan, dan ini akibat mengurangi timbangan, mengurangi takaran itu salah satunya
para penguasanya ini durjana. Penguasanya itu semena-mena, tidak punya ada keadilan, tidak punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Yang penting enaknya sendiri, yang penting senangnya sendiri, masa bodoh rakyat mau kayak gimana. Ini salah satu akibatnya. Akibat ujian dari Allah, hukuman dari Allah karena mengurangi timbangan dan takaran. Maka mengurangi timbangan dan takaran termasuk munkarat. Dalam kitab Ad-Da'wah terutama, juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, wajib tuh para penguasa keliling ke pasar-pasar, kontrol, memonitor, barangkali ada pedagang-pedagang yang mengurangi timbangan. Dan kalau kita kebetulan menemukan pelaku seperti itu, kita wajib menegur, wajib ngasih tahu, karena itu munkarat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali khusus tuh memuat munkaratus suq, munkarat yang biasa ada di pasar, salah satunya itu. Ini karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Sabtu depan kita masih diberi karunia sehat, afiat dan banyak umur, kita bisa melanjutkan kajian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita pada subuh ini sesuai menambah keberkahannya dan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana taqabbal innaka antal rabbuna wa anna asrafna 'ala asrafna wa tub 'alaina tawbatan تسيل كل عوبا واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة ربي أوصوها والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فتوجد دمنا لبي تساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عداد تصيصه والحمد لله في البحر والتناهي والحمد لله في البحر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duh, pengen ke air.